Pergi kamu, orang tua miskin. Ibu yang membesarkanku diusir dari rumahku sendiri. Dan aku baru sadar, rahasia yang mereka hina justru akan mengubah segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Liska terbangun sebelum alarm berbunyi. Sejak menikah, tubuhnya seolah belajar bangun lebih cepat dari pikirannya sendiri. Belajar bersiap sebelum diminta, berjaga sebelum disalahkan. Ia berdiri di depan wastafel dapur, menatap bayangan wajahnya yang pucat di kaca. Rumah itu bersih, luas, tenang. Rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri, dengan namanya tercetak jelas di sertifikat. Namun setiap sudutnya terasa asing, seolah ia hanya menumpang di kehidupan orang lain. Dari ruang tengah terdengar suara Bu Ratna membuka lemari, disusul bunyi piring yang digeser dengan tidak sabar. Kenapa gelasnya tidak disusun sesuai warna? Nada itu tidak keras, tapi tegas, seakan aturan rumah memang lahir dari mulutnya. Liska menggenggam lap dapur. Ia tahu, menjawab atau tidak menjawab sama-sama berisiko. Ia memilih diam. Beberapa detik kemudian Arman muncul, kemeja rapi, rambut tertata, ponsel di tangan. Ia tidak menoleh pada Liska. "Kopi," katanya singkat. "Bukan permintaan." "Iya," jawab Liska pelan, segera bergerak. Tak ada bentakan pagi itu. Tak ada pertengkaran. Namun justru itulah yang membuat Liska merasa semakin kecil. Ia hadir, tapi tak pernah benar-benar diperhitungkan. Ia istri, tapi bukan pemilik rumah. Menantu, tapi selalu salah posisi. Saat ia menuang kopi ke cangkir Arman, ponselnya bergetar di saku. Ibu sudah sampai di depan. Jari Liska sedikit gemetar. Ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya, perasaan yang jarang ia izinkan tumbuh di rumah ini. Ia segera menuju pintu depan. Di sana, Ibu Maya berdiri dengan koper kecil berwarna gelap, pakaian sederhana dan senyum yang selalu sama. Senyum yang membuat Liska merasa pulang, meski ia berdiri di rumah sendiri. "Ibu," ucap Liska lirih, memeluknya sebentar. "Kamu kelihatan kurus," kata Ibu Maya pelan, menepuk lengan Liska. Tidak ada tuduhan, hanya perhatian. Liska hendak menjawab, namun suara Bu Ratna menyela dari dalam rumah. "Dia kenapa datang ke sini?" Tidak ada nama. Tidak ada sapaan. Seolah yang berdiri di ambang pintu hanyalah seorang tamu tak diundang. Ibu Maya melangkah masuk dengan ragu, menarik koper kecilnya. Ia menunduk sopan. "Saya cuma sebentar, Bu Ratna," ucapnya lembut, seolah sedang meminta izin di rumah orang lain. Bu Ratna menatap koper itu, lalu wajah Ibu Maya, lalu kembali ke koper. "Sebentar itu berapa lama?" Nada suaranya netral, tapi tatapannya menilai. Arman mendekat, melirik sekilas. "Kamar tamu masih kosong," katanya datar, lalu kembali menatap ponsel. Bukan tawaran. Bukan sambutan. Siang berjalan lambat. Ibu Maya membantu di dapur tanpa diminta, membersihkan meja, mencuci gelas, bergerak hati-hati. Setiap kali ia mengambil sesuatu, ia melirik ke arah Bu Ratna, memastikan tidak melanggar aturan yang tak pernah tertulis. "Tidak perlu repot," ujar Bu Ratna suatu kali. "Kalau memang tidak terbiasa di rumah seperti ini, nanti malah salah." Liska merasakan dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ibunya tidak salah apapun. Bahwa ibunya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia sudah terlalu lama belajar menelan suara sendiri. Sore hari, saat mengantar Ibu Maya ke kamar tamu, Liska membantu membuka koper. Isinya sederhana. Terlalu sederhana. "Kamu tidak perlu khawatir soal ibu," kata Ibu Maya pelan. "Ibu bisa jaga diri." Liska mengangguk, tersenyum tipis. Ia tidak berani berkata jujur bahwa yang ia takutkan bukanlah kerepotan, melainkan kenyataan bahwa ibunya harus merendah demi ketenangan rumah ini. Malam tiba. Rumah kembali sunyi. Arman sibuk dengan ponselnya. Bu Ratna sudah masuk kamar tanpa sepatah kata. Liska duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ia teringat masa kecilnya, saat selalu berusaha menjadi cukup, menjadi anak yang tidak merepotkan. Rupanya,
Kebiasaan itu terbawa hingga ia dewasa. Dari kamar tamu terdengar batuk kecil Ibu Maya. Liska menutup mata. Ada rasa bersalah yang perlahan merayap, rasa takut yang belum berani ia beri nama. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, sampai kapan diam bisa disebut sabar? Ia tidak mengambil keputusan besar malam itu. Tidak melawan. Tidak membela. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai retak, dan ia tahu, retakan itu tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Liska tidak langsung tidur malam itu. Retakan kecil yang ia rasakan sebelumnya kini menjalar menjadi denyut halus di dadanya. Seperti rasa nyeri yang belum menjadi luka terbuka. Batuk Ibu Maya masih terngiang di kepalanya, bercampur dengan kalimat Bu Ratna yang tak pernah diucapkan secara langsung, tapi selalu terasa, kamu tidak pantas di sini. Pagi datang terlalu cepat. Liska baru saja menata meja makan ketika Bu Ratna muncul dengan pakaian rumah yang rapi, rambut tersanggul sempurna, seolah rumah ini memang wilayah kekuasaannya sejak awal. Tanpa menoleh, perempuan itu mulai memindahkan piring dan sendok. Mulai sekarang, sarapan jangan pakai menu seperti ini, katanya. Arman perlu makanan yang layak untuk orang kerja. Bukan masakan kampung yang terlalu banyak minyak. Liska terdiam. Tangannya berhenti di udara. Ia ingin bertanya apa yang salah, tapi ia tahu jawabannya tidak penting. Yang penting adalah perintah itu telah diberikan. Di sudut dapur, Ibu Maya ikut membantu, menata gelas dengan hati-hati. Bu Ratna meliriknya sekilas. Tidak perlu ikut campur urusan dapur, ujarnya. Nanti kalau salah, malah merepotkan. Ibu Maya tersenyum kecil dan mengangguk. Baik, katanya singkat, lalu mundur selangkah. Senyum itu menusuk Liska lebih dalam daripada teguran apapun. Arman masuk sambil mengancingkan jam tangannya. Ia melirik meja makan, lalu Liska. Ini, katanya. Kamu tahu aku tidak suka sarapan seperti ini. Liska membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia mengganti piring tanpa berkata apa-apa. Saat Bu Ratna pergi ke ruang tengah, Arman mendekat, suaranya diturunkan. Kamu jangan bikin ibu kesal, katanya. Ingat posisi kamu di rumah ini. Liska menoleh. Posisiku. Arman menghela napas, seolah Liska baru saja mengatakan sesuatu yang melelahkan. Aku yang kerja. Aku yang cari uang. Kamu harus tahu diri. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, tanpa amarah. Justru karena itulah Liska merasa lututnya melemas. Ia ingin berkata bahwa rumah itu miliknya, bahwa ia tidak pernah meminta Arman menanggungnya. Tapi kata-kata itu terkunci di dalam kepala. Ia takut jika mengucapkannya, sesuatu yang jauh lebih besar akan pecah. Sepanjang siang, Bu Ratna mengatur ulang rumah. Sofa digeser. Rak piring dipindah. Tirai diganti. Setiap perubahan kecil terasa seperti penghapusan jejak Liska. Begini lebih pantas, ujar Bu Ratna setiap kali Liska menatap bingung. Rumah harus mencerminkan keluarga yang benar. Liska mengangguk. Selalu mengangguk. Sore hari, ia menemukan Ibu Maya duduk di kamar tamu, melipat baju sendiri yang sebenarnya bisa ia uruskan nanti. Ibu, biar aku saja, kata Liska pelan. Ibu Maya menggeleng. Tidak apa-apa. Ibu senang kalau ada yang bisa dikerjakan. Liska duduk di sampingnya. Ibu tidak keberatan, kan, dengan semua ini? Ibu Maya berhenti melipat. Ia menatap Liska lama, lalu tersenyum lembut. Kamu tidak salah apa-apa, katanya. Ibu tidak ingin kamu bertengkar karena ibu. Jawaban itu seharusnya menenangkan. Namun justru membuat Liska semakin bimbang. Ia merasa seolah setiap ketidakadilan yang ia terima adalah harga yang harus dibayar demi kedamaian ibunya. Malam hari, Arman pulang lebih lambat. Wajahnya lelah, tapi suaranya tetap dingin. Ibu bilang kamu membantah soal susunan rumah, katanya sambil membuka sepatu. Aku tidak membantah, jawab Liska cepat. Ya sudah. Jangan mulai, ujar Arman. Kita ini keluarga sederhana. Kamu jangan merasa paling punya kuasa hanya karena surat-surat itu. Liska terdiam. Ia menunduk, menahan napas. Aku cuma ingin rumah ini tenang, lanjut Arman. Dan itu bisa terjadi kalau kamu tahu diri.
Setelah Arman masuk kamar, Liska berdiri lama di ruang tengah. Ia memandangi sofa yang sudah dipindahkan, tirai baru yang tidak ia pilih, dan rumah yang semakin tak mengenalnya. Dari balik pintu kamar tamu, Ibu Maya keluar pelan. "Kamu jangan simpan semua di hati," katanya lembut. Liska tersenyum kecil. "Aku tidak apa-apa, Bu." Namun saat ia kembali ke kamarnya dan mematikan lampu, Liska tahu itu bohong. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam diam, "Kalau aku terus tahu diri, kapan ada ruang untuk diriku sendiri?" Pertanyaan itu tidak ia ucapkan keras-keras. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Liska datang ke kafe itu dengan langkah ragu, seolah ruang di luar rumahnya kini terasa asing. Sudah lama ia tidak bertemu Nina tanpa tergesa. Bahkan untuk keluar sebentar saja, ia harus memastikan dapur rapi, ibu mertuanya tidak membutuhkan apapun, dan ibunya berada di kamar. Kebebasan kecil itu terasa seperti sesuatu yang harus ia tebus dengan rasa bersalah. Nina sudah menunggu di sudut, 2 cangkir kopi terhidang. Begitu melihat Liska, perempuan itu langsung berdiri dan memeluknya singkat. "Kamu kelihatan beda," kata Nina tanpa basa-basi. "Lebih kurus. Dan lebih diam." Liska tersenyum tipis. "Biasa saja." Nina menatapnya lama. "Kamu selalu bilang begitu setiap kali hidupmu tidak baik-baik saja." Liska menunduk, memutar sendok di dalam cangkir. Ada begitu banyak yang ingin ia ceritakan, namun mulutnya seperti terkunci. "Nina," katanya akhirnya, "kalau seseorang terus mengalah, itu masih bisa disebut dewasa, kan?" Nina tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan punggung, menatap Liska dengan mata yang terlalu mengenalnya. "Mengalah itu beda dengan dihapus," ujarnya pelan. "Dan kamu mulai dihapus." Kalimat itu membuat dada Liska sesak. Ia teringat bagaimana Bu Ratna memindahkan barang-barangnya, bagaimana Arman bicara seolah ia tak punya suara. "Kamu tahu Arman," kata Liska, berusaha membela. "Dia cuma terbiasa memimpin." Nina menghela napas. "Lis, pernikahan itu bukan soal siapa yang memimpin. Tapi kalau kamu terus dianggap lebih rendah, itu bukan setara." Liska menggenggam cangkirnya. Ia ingin membantah, tapi tidak menemukan kata yang tepat. "Aku tidak bisa pergi begitu saja," ucapnya akhirnya. "Ibuku ada di sana." Nina terdiam. Kali ini tatapannya melembut. "Kamu bertahan demi ibumu. Tapi jangan sampai kamu hancur di dalamnya." Sepulang dari kafe, Liska merasa lebih lelah dari sebelumnya. Kata-kata Nina berputar di kepalanya, menciptakan keraguan yang tidak ia undang. Saat ia membuka pintu rumah, suara tawa kecil Bu Ratna dan Arman terdengar dari ruang makan. "Lihat itu," kata Arman sambil menunjuk sesuatu di ponselnya. "Orang-orang sekarang cepat sekali menilai. Tinggal sama orang tua tanpa aset, citra keluarga bisa turun." Liska berhenti melangkah. Bu Ratna menyahut, "Makanya dari awal saya bilang, jangan campur urusan rumah tangga dengan beban seperti itu." Liska melangkah masuk. Ibu Maya duduk di ujung meja, diam, menunduk. Tangannya menggenggam gelas air, seolah itu satu-satunya pegangan. "Ada apa?" tanya Liska. Suaranya berusaha terdengar biasa. Arman meliriknya, lalu kembali pada ponselnya. "Tidak apa-apa. Cuma bicara soal citra keluarga." Tatapannya mengarah sebentar ke Ibu Maya. Orang tua itu seharusnya tahu diri. Jangan jadi beban. Liska merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Ia ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa ibunya bukan beban, bukan masalah. Namun yang keluar hanya satu kalimat pendek. "Ibu cuma sebentar di sini." Bu Ratna mendengus. "Sebentar itu relatif." Ibu Maya bangkit pelan. "Saya masuk kamar dulu," katanya lembut, lalu pergi tanpa menatap siapapun. Liska menatap punggung ibunya hingga menghilang di balik pintu. Ada rasa malu yang menyelinap, bukan pada ibunya, melainkan pada dirinya sendiri. Malam itu, di kamar, Liska duduk di samping Ibu Maya. "Maaf," katanya pelan. Ibu Maya menggeleng. "Kamu tidak perlu minta maaf. Ibu mengerti." Jawaban itu kembali menusuk. Pemahaman ibunya terasa seperti izin untuk terus menyakiti diri sendiri.
Kalau ibu mau pulang, Liska memulai, suaranya bergetar. Ibu Maya tersenyum. Ibu mau di mana kamu aman. Setelah kembali ke kamarnya, Liska duduk sendirian dalam gelap. Kata-kata Nina kembali terngiang. Kamu mulai dihapus. Ia menyadari betapa mudahnya ia mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain. Namun pagi esok masih akan datang. Dan selama ibunya berada di rumah itu, Liska tahu satu hal, ia akan bertahan. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia takut. Dan keputusan itulah yang membuat dadanya terasa semakin sempit. Liska terbangun dengan dada yang masih terasa sempit. Keputusan yang ia ambil malam sebelumnya, bertahan demi ibunya, ternyata tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya. Ia merasa seperti seseorang yang sengaja berdiri di tengah badai, berharap angin berhenti dengan sendirinya. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih kaku dari biasanya. Bu Ratna sudah duduk di ruang makan dengan punggung tegak, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Arman berdiri di dekat jendela, memeriksa ponselnya, tampak gelisah dengan caranya sendiri. Ibu Maya baru keluar dari kamar tamu. Langkahnya pelan, wajahnya tenang. Duduk, kata Bu Ratna singkat, menatap Ibu Maya. Liska menghentikan langkahnya. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada apa, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Ratna tidak menoleh pada Liska. Pandangannya tetap pada Ibu Maya. Saya ingin bicara jelas, katanya. Rumah ini bukan tempat untuk orang luar. Kata orang luar itu membuat jantung Liska berdegup keras. Ibu Maya itu ibu saya, ucap Liska cepat, suaranya bergetar. Bu Ratna akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, dingin. Sekarang kamu istri Arman. Prioritasmu sudah berubah. Arman menghela napas pelan, lalu ikut duduk. Kita harus realistis, katanya. Nada suaranya terdengar seperti orang yang sedang menjelaskan sesuatu yang sangat masuk akal. Ibu tidak bisa tinggal terus di sini. Liska menatap suaminya, mencoba menemukan sisa keberpihakan. Ini rumahku juga. Bu Ratna tersenyum tipis. Arman yang mengurus semuanya. Dari cicilan sampai kebutuhan rumah tangga. Jangan pura-pura lupa. Kata-kata itu terasa seperti tamparan pelan tapi berulang. Liska tahu itu tidak sepenuhnya benar. Namun ia juga tahu, menyanggah berarti membuka konflik yang selama ini ia hindari. Ibu tidak masalah kalau harus pergi. Suara Ibu Maya terdengar lembut, nyaris tenggelam. Saya tidak mau membuat rumah ini tidak nyaman. Liska menoleh cepat. Bu. Bu Ratna mengangguk puas. Nah, itu sikap yang seharusnya. Orang tua tahu diri. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang Liska duga. Ia melihat ibunya tersenyum kecil, senyum yang sama seperti kemarin, senyum yang selalu muncul ketika ia memilih diam. Sepanjang siang, Liska tidak bisa fokus pada apapun. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, memandangi dinding yang dulu ia pilih sendiri warnanya. Dulu ia merasa bangga saat pertama kali menempati rumah ini bersama Arman. Sekarang, kenangan itu terasa seperti milik orang lain. Ia teringat awal pernikahan mereka. Arman yang penuh perhatian, Bu Ratna yang terlihat hangat. Ia bertanya dalam hati, kapan semuanya berubah? Atau mungkin, ia saja yang baru mulai melihat dengan jujur? Sore hari, ia menemukan Ibu Maya duduk di kamar tamu, membuka koper kecilnya. Beberapa baju sudah terlipat rapi. Ibu mau kemana? Tanya Liska, jantungnya mencelos. Ibu Maya menoleh, tersenyum lembut. Belum kemana-mana. Ibu cuma merapikan. Liska duduk di tepi ranjang. Ibu tidak harus pergi. Ibu Maya terdiam sejenak. Tatapannya kosong, seolah menembus dinding. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan sekarang, katanya akhirnya. Kamu belum siap. Liska ingin bertanya lebih jauh, namun sesuatu dalam suara ibunya membuatnya mengurungkan niat. Ada rahasia di sana. Ia bisa merasakannya. Sesuatu dari masa lalu yang sengaja disimpan rapat. Malam datang membawa ketegangan baru. Arman masuk kamar dengan wajah kesal. Ibu sudah bicara, katanya. Aku harap kamu tidak memperkeruh suasana. Liska menatapnya. Kamu benar-benar yakin rumah ini milikmu? Arman tertawa kecil, tanpa humor.
Kamu mulai mempertanyakan itu sekarang. Karena kamu memperlakukan aku seperti tamu, jawab Liska pelan. Arman mendekat, suaranya direndahkan. Liska, jangan bikin masalah. Aku tidak mau konflik terbuka di rumah ini. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Liska mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia sadar, jika ia melawan sekarang, bukan hanya dirinya yang akan terdampak, ibunya juga. Malam itu, Liska berdiri lama di depan lemari, memandangi dokumen rumah yang tersimpan rapi. Tangannya berhenti tepat sebelum menyentuhnya. Ia belum siap membuka semuanya. Belum siap bertarung. Namun satu hal mulai tumbuh pelan di dalam dirinya. Keraguan. Bukan hanya pada rumah ini, melainkan pada pernikahan yang pernah ia yakini sebagai tempat pulang. Dan keraguan itu, untuk pertama kalinya, tidak bisa ia abaikan. Keraguan yang tumbuh di dada Liska sejak kemarin tidak menghilang saat pagi datang. Ia masih merasakannya saat menyapu ruang tamu, saat menata ulang sofa yang kembali digeser Bu Ratna, saat mendengar Arman menerima telepon dengan nada penuh percaya diri. Setiap kata Arman terasa seperti dunia yang berjalan tanpa melibatkannya. Siang ini ke rumah saja, ujar Arman di telepon. Biar sekalian lihat Aset. Liska berhenti menyapu. Kata Aset membuat telinganya menangkap sesuatu yang tidak nyaman. Tak lama kemudian, Arman masuk ke dapur. Nanti temanku datang, katanya singkat. Siapkan minum. Bukan permintaan. Lagi-lagi perintah. Menjelang siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dengan langkah mantap, kemeja mahal, senyum lebar yang tampak terlalu yakin. Arman menyambutnya hangat, menepuk pundaknya akrab. Ini Riko, kata Arman saat mereka masuk. Partner bisnisku. Riko mengangguk ke arah Liska sekilas, tanpa benar-benar menatap. Oh, katanya singkat, lalu langsung menoleh ke sekeliling rumah. Lokasinya bagus. Liska menuangkan minum, menahan diri untuk tetap sopan. Silakan, katanya pelan. Riko menerima gelas tanpa ucapan terima kasih. Rumah ini atas nama siapa? Tanyanya santai, seolah Liska tidak berdiri di sana. Arman tertawa kecil. Urusan itu aku yang pegang. Jawaban itu seperti sengaja digantung di udara. Liska merasakan pipinya menghangat. Ia menoleh ke arah Arman, namun suaminya tidak melihat ke arahnya. Mereka duduk di ruang tengah. Arman membuka map berisi berkas-berkas, memamerkan rencana bisnis dengan nada penuh kebanggaan. Kalau ini jalan, kata Arman, nilainya bisa berkali-kali lipat. Riko mengangguk-angguk. Kamu memang cocok pegang Aset, katanya. Lalu, tanpa ragu, ia menoleh ke Liska. Hal-hal begini biasanya ribet kalau istri terlalu ikut campur. Liska terdiam. Ia menunggu Arman membantah. Menunggu satu kalimat yang menegaskan posisinya. Namun Arman justru tersenyum. Makanya aku yang urus, katanya ringan. Liska tidak terlalu paham. Kalimat itu terasa seperti ditarik pelan, namun menyisakan luka yang dalam. Liska tersenyum tipis. Refleks, kebiasaan lama untuk menutupi rasa malu. Bu Ratna keluar dari kamar, langsung bergabung. Nah, ini Riko? Tanyanya ramah. Teman Arman yang sukses itu. Riko berdiri dan menyalami Bu Ratna dengan hormat. Iya, Bu. Saya sering dengar cerita tentang Ibu. Bu Ratna tersenyum puas. Kalau soal bisnis, Arman memang dari dulu yang paling bisa diandalkan. Liska merasa dirinya semakin mengecil. Ia berdiri di sana, di rumahnya sendiri, namun percakapan berjalan seolah ia tidak ada. Ibu Liska masih tinggal di sini? Tanya Riko tiba-tiba, nada suaranya netral tapi penuh penilaian. Bu Ratna menjawab cepat. Sementara. Riko mengangguk. Biasanya keluarga besar itu bikin urusan aset jadi rumit. Arman tertawa kecil. Tenang saja. Semua terkendali. Kata terkendali itu membuat Liska ingin tertawa pahit. Ia melihat bagaimana semua orang di ruangan itu sepakat, tanpa perlu berdiskusi dengannya, bahwa ia tidak relevan. Ia masuk ke dapur, pura-pura sibuk. Dari sana, ia masih bisa mendengar percakapan mereka. Yang penting, kata Riko, kita pastikan keputusan ada di tangan yang tepat.
Liska menggenggam tepi meja. Tangan yang sedikit gemetar itu kini membawa kesadaran baru. Bukan satu atau dua kejadian. Bukan salah paham. Ini pola. Sistematis. Teratur. Seolah sejak awal, perannya memang disusun untuk diabaikan. Saat Ibu Maya keluar dari kamar, ia melihat Liska berdiri diam di dapur. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Liska mengangguk cepat. "Tidak apa-apa, Bu." Ibu Maya melirik ke ruang tengah, lalu kembali menatap Liska. Tatapannya penuh empati, namun tetap tanpa perlawanan. "Kadang, diam itu yang paling aman," katanya. Kata-kata itu, yang dulu terasa menenangkan, kini justru membuat Liska merasa sesak. Riko pamit menjelang sore. Di depan pintu, ia menepuk bahu Arman. "Kita lanjutkan pembicaraan. Urusan rumah tangga. Ya, biar kamu yang atur." Liska berdiri beberapa langkah di belakang. Tak disapa, tak diperkenalkan ulang. Begitu pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Sunyi yang menekan. "Kenapa kamu diam saja tadi?" tanya Arman sambil melepas sepatunya. Liska menatapnya. "Karena kamu tidak memberiku ruang untuk bicara." Arman menghela napas. "Jangan sensitif. Itu urusan besar. Kamu tidak perlu terlibat." Kalimat itu menutup percakapan. Dan di saat yang sama, membuka sesuatu di dalam diri Liska. Malam itu, Liska duduk sendirian di ruang kerja kecil di ujung rumah. Ia membuka laci, mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen lama. Tangannya berhenti di atasnya, jantungnya berdebar. Ia belum membukanya. Belum berani melangkah lebih jauh. Namun untuk pertama kalinya, Liska tidak menutup kembali laci itu. Ia membiarkannya terbuka. Sebuah keputusan kecil, nyaris tak terlihat, namun berisiko. Laci itu masih terbuka ketika Liska bangun pagi. Dokumen-dokumen di dalamnya seolah menatap balik, mengingatkannya pada keberanian kecil yang ia ambil semalam, keberanian yang belum berubah menjadi tindakan. Ia menutup laci perlahan, bukan karena ragu, melainkan karena tahu hari ini akan menuntut sesuatu yang lain darinya. Dari dapur terdengar suara Bu Ratna, kali ini tidak berusaha disamarkan. "Saya tidak mau kejadian kemarin terulang," katanya lantang. "Rumah ini harus tertib." Liska menghentikan langkah di ambang pintu dapur. Bu Ratna berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya dingin. Ibu Maya berdiri beberapa langkah di belakang, menunduk, memegang lap dapur. "Mulai sekarang," lanjut Bu Ratna, menatap Liska langsung, "kalau kamu tidak bisa mengatur ibumu, saya yang akan bertindak." Liska menelan ludah. "Maksud ibu?" Bu Ratna tidak berputar-putar. "Dia harus pergi." Kata itu jatuh begitu saja, tanpa emosi. Justru itulah yang membuatnya terdengar mutlak. Liska menoleh ke arah Ibu Maya. Ibunya tidak mengangkat wajah, hanya merapikan lipatan lap di tangannya, seolah keputusan itu tidak menyangkut dirinya. "Bu, ini rumah kami," kata Liska. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. Bu Ratna tersenyum tipis. "Rumah Arman." Kalimat itu seperti pisau yang diarahkan pelan, tepat ke pusat ketakutan Liska. Ia ingin berkata bahwa itu tidak benar. Bahwa ada dokumen, ada bukti. Namun ancaman yang tergantung di udara jauh lebih nyata daripada kertas di dalam laci. "Kalau kamu masih mau hidup tenang sebagai istri," lanjut Bu Ratna, "kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Liska tidak menjawab. Ia tahu setiap kata yang ia ucapkan sekarang bisa menjadi pemicu. Dan pemicu itu akan meledak ke arah ibunya. Sepanjang siang, Liska merasa seperti berjalan di atas garis tipis. Setiap suara pintu membuatnya tegang. Setiap langkah Bu Ratna terdengar seperti hitungan mundur. Ia membantu di dapur, membersihkan ruang tengah, memastikan ibunya tidak terlihat terlalu lama di area umum rumah. Hal-hal kecil yang tiba-tiba terasa seperti strategi bertahan hidup. Saat sore datang, Arman pulang lebih cepat. Bu Ratna segera mendekatinya, berbicara dengan suara rendah namun jelas. "Kamu harus tegas," katanya. "Kalau tidak, rumah ini tidak akan pernah jadi milikmu sepenuhnya." Liska berdiri beberapa langkah jauhnya, cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk diabaikan. Arman mengangguk. "Aku tahu." Malam itu,
Liska duduk di kamar bersama Ibu Maya. Suasana hening, terlalu hening. Ibu tidak perlu memikirkan apapun, kata Ibu Maya lebih dulu. Kalau ibu harus pergi, itu tidak apa-apa. Liska menatap ibunya. Kenapa ibu selalu bilang begitu? Ibu Maya tersenyum kecil. Karena ada hal-hal yang lebih besar dari rumah. Liska ingin bertanya apa maksudnya, namun ia menahan diri. Ia bisa merasakan ada rahasia di sana, sesuatu yang belum waktunya ia tahu. Setelah ibunya tertidur, Liska keluar ke teras belakang dan menelepon Nina. Suaranya pecah begitu sambungan terhubung. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya lirih. Nina tidak langsung menenangkan. Ia mendengarkan. Lis, kata Nina akhirnya, kamu hidup dalam ancaman. Itu bukan pernikahan yang sehat. Aku tidak bisa pergi, jawab Liska cepat. Ibuku. Justru itu, potong Nina lembut tapi tegas. Kalau kamu terus bertahan tanpa batas, kamu akan hancur. Dan ibumu akan tetap terluka. Liska menutup mata. Kalau aku melawan, aku bisa kehilangan semuanya. Nina menarik napas. Dan kalau kamu diam, kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalimat itu menggantung lama di telinga Liska. Setelah menutup telepon, Liska kembali masuk rumah. Ia berdiri di depan kamar tidur, mendengar suara Arman dan Bu Ratna berbicara di dalam. Kata-kata mereka teredam, tapi nadanya jelas. Keputusan sedang dibentuk tanpa dirinya. Liska melangkah ke ruang kerja kecil. Ia membuka laci lagi. Kali ini, ia menarik satu map keluar. Tangannya gemetar, namun lebih mantap daripada sebelumnya. Ia belum membuka isinya. Belum. Namun ia menyelipkan map itu ke dalam tasnya. Keputusan kecil itu terasa berat. Berisiko. Dan untuk pertama kalinya, Liska tahu, ia tidak akan bisa terus patuh tanpa kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada rumah. Tas Liska masih tergantung di sandaran kursi saat ia bangun pagi. Map yang ia selipkan semalam terasa seperti beban tak kasat mata, menekan langkahnya setiap kali ia bergerak. Ia tidak mengeluarkannya, tidak membukanya. Namun keberadaannya saja sudah cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Arman menunggunya di meja makan. Tidak seperti biasanya, pagi itu ia sudah rapi, duduk tegak, beberapa lembar kertas tersusun rapi di depannya. Bu Ratna berdiri di belakangnya, menyeduh teh, tatapannya mengawasi setiap gerak Liska. Kita perlu bicara, kata Arman singkat. Liska duduk perlahan. Soal apa? Bisnis, jawab Arman cepat. Ia mendorong map coklat ke arah Liska. Ini hanya formalitas. Liska menatap map itu. Kertasnya tebal. Terlalu tebal untuk sesuatu yang disebut formalitas. Formalitas apa? Tanyanya. Pengalihan sementara, kata Arman. Supaya aset bisa dipakai sebagai jaminan. Kamu tahu, peluang seperti ini tidak datang dua kali. Bu Ratna menyela tanpa menoleh. Kalau kamu mau rumah tangga ini aman, jangan ribet. Liska membuka map itu sedikit. Barisan istilah hukum membuat kepalanya pening. Ia mencari satu kalimat yang bisa ia pahami, namun semuanya terasa asing. Aku mau baca dulu, katanya pelan. Arman menghela napas, jelas tidak sabar. Tidak perlu. Aku sudah jelaskan intinya. Ini atas namaku, jawab Liska. Aku harus tahu. Bu Ratna meletakkan cangkir dengan suara sedikit lebih keras. Kamu ini istri atau apa? Masa sama suami sendiri tidak percaya? Kalimat itu membuat Liska terdiam. Kepercayaan, kata itu selalu dipakai untuk menuntut kepatuhan darinya. Aku hanya minta waktu, kata Liska akhirnya. Arman menatapnya tajam. Kita tidak punya waktu. Tekanan itu membuat napas Liska terasa pendek. Ia menutup map itu kembali, belum menandatangani, namun belum juga berani menolak secara tegas. Siang hari, saat Arman pergi sebentar dan Bu Ratna tertidur siang, Ibu Maya masuk ke kamar Liska. Ia melihat map coklat itu tergeletak di meja. Itu apa? Tanyanya lembut. Liska ragu sejenak, lalu menjawab. Katanya dokumen bisnis. Ibu Maya mendekat, membolak-balik halaman tanpa benar-benar membaca. Tatapannya berubah serius. Kamu jangan tanda tangan kalau belum paham,
katanya pelan, hampir seperti bisikan. Liska menoleh cepat. Ibu tidak tahu isinya. Ibu Maya mengangguk. Justru karena itu. Ada ketegasan aneh di suara ibunya. Bukan perlawanan, melainkan peringatan. Liska merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi kalau aku menolak, Liska menggantung kalimatnya. Ibu Maya menyentuh tangan Liska. Kadang, menunda itu bukan menolak. Itu melindungi diri. Liska terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun terasa berbahaya di rumah ini. Sore hari, Arman kembali dengan wajah tidak sabar. Sudah? Tanyanya begitu masuk kamar. Liska menggeleng. Aku belum paham isinya. Arman tertawa pendek. Kamu terlalu curiga. Mungkin karena aku tidak pernah dilibatkan, jawab Liska pelan. Arman mendekat, suaranya direndahkan. Liska, dengarkan aku. Kalau kamu tidak tanda tangan, semuanya bisa berantakan. Ibu juga. Ancaman itu terselip rapi, tidak diucapkan terang-terangan, namun cukup jelas arahnya. Liska menelan ludah. Ia melihat wajah Arman, bukan wajah lelaki yang dulu ia kenal, melainkan seseorang yang sedang menghitung untung rugi. Malam itu, Liska duduk sendirian di kamar mandi, pintu terkunci. Ia menatap tanda tangan di KTP-nya sendiri, mencoba membayangkan bagaimana bentuknya di atas kertas-kertas itu. Ia merasa dirinya sedang didorong ke sudut, dipaksa memilih tanpa benar-benar diberi pilihan. Ia memikirkan ibunya. Ia memikirkan ancaman Bu Ratna. Ia memikirkan dirinya sendiri, yang semakin jarang ia dengarkan. Liska keluar dari kamar mandi dan mengambil map itu. Ia membuka halaman terakhir, tempat tanda tangan seharusnya dibubuhkan. Pena sudah disiapkan di sampingnya. Tangannya bergetar. Ia tidak menandatangani malam itu. Namun ia juga tidak mengembalikan map itu. Ia menyimpannya kembali ke dalam tas. Keputusan kecil yang membuat rasa takutnya tumbuh, sekaligus kecurigaannya menjadi nyata. Map coklat itu masih berada di dalam tas Liska ketika pagi datang. Ia tidak mengeluarkannya, tidak pula mengakuinya, tetapi keputusannya semalam, menyimpan tanpa menandatangani, membuat tidurnya gelisah. Ada perasaan aneh yang mengendap. Ia belum melawan, namun juga tidak sepenuhnya patuh. Dan justru di ruang abu-abu itulah ketakutannya tumbuh. Ibu Maya sedang menyapu halaman ketika seorang pria parubaya berhenti di depan pagar. Kemeja lusuhnya rapi, wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang membuat Liska langsung memperhatikannya dari balik jendela. Maya? Panggil pria itu pelan. Ibu Maya menoleh. Tangannya yang memegang sapu sedikit kaku sebelum akhirnya tersenyum tipis. Pak Damar. Nama itu diucapkan seperti ingatan lama yang ditarik kembali ke permukaan. Liska keluar perlahan. Pak Damar melangkah masuk setelah dipersilakan. Sikapnya sopan, tidak banyak bicara. Namun ketika duduk di bangku teras, ia menatap rumah itu lama, terlalu lama untuk sekadar bertamu. Rumah ini masih berdiri kokoh, katanya akhirnya, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Liska merasakan dadanya mengencang. Bapak kenal rumah ini? Tanyanya hati-hati. Pak Damar tersenyum samar. Cukup lama. Ibu Maya cepat menyela, menyuguhkan air minum. Pak Damar dulu sering membantu urusan administrasi, katanya singkat, seolah ingin membatasi pembicaraan. Namun Pak Damar justru menatap Liska. Kamu yang tinggal di sini sekarang. Liska mengangguk. Saya istri Arman. Gumam Pak Damar. Kadang, yang tinggal bukan berarti yang paling berhak. Kalimat itu melayang di udara, sederhana namun tajam. Liska terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi tatapan Ibu Maya menahannya. Ada permintaan diam di sana. Dari dalam rumah, Bu Ratna memperhatikan dari balik tirai. Kedatangannya Pak Damar tidak luput dari pengamatannya. Ia keluar dengan senyum tipis yang tidak mencapai mata. Ada tamu rupanya, katanya. Maaf, ini urusan keluarga. Boleh tahu siapa? Pak Damar berdiri, mengangguk sopan. Damar. Kenalan lama Bu Maya. Bu Ratna menyipitkan mata. Kenalan lama. Sudah lama sekali, jawab Pak Damar tenang. Cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja.
Bu Ratna tersenyum kaku. Tentu. Rumah ini milik anak saya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Damar tidak membantah. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke Liska. Kalau suatu hari kamu merasa tidak aman, ingat satu hal. Dokumen dan sejarah selalu bicara, meski orang memilih diam. Liska membeku. Kata-kata itu bukan penjelasan, melainkan peringatan. Setelah Pak Damar pergi, suasana rumah berubah. Bu Ratna tidak langsung marah. Justru itu yang lebih menakutkan. Ia diam terlalu lama. Sebaiknya kamu tidak terlalu dekat dengan orang asing, katanya akhirnya pada Liska. Apalagi yang suka mencampuri urusan rumah orang. Liska menunduk. Dia kenalan ibu. Justru itu, potong Bu Ratna. Aku tidak suka masa lalu tiba-tiba muncul tanpa izin. Malamnya, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa map lain, lebih tebal. Kita percepat saja, katanya tanpa basa-basi. Besok dokumen harus beres. Liska menatapnya. Kenapa harus cepat? Arman menatapnya balik. Karena aku tidak mau ada orang luar ikut campur. Nama Pak Damar tidak disebut, tetapi Liska tahu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aku belum tanda tangan yang kemarin. Arman menghela napas kasar. Liska, jangan buat aku ulangi. Tekanan itu membuat kepala Liska terasa pening. Ia ingin bertanya tentang rumah itu, tentang hak, tentang peringatan samar yang ia terima. Namun setiap pertanyaan terasa seperti akan menjatuhkan bom di rumah ini. Malam semakin larut. Liska duduk di samping ibunya di kamar kecil mereka. Bu, Pak Damar itu sebenarnya siapa? Tanyanya akhirnya. Ibu Maya terdiam lama. Seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Kenapa ibu tidak bilang? Ibu Maya tersenyum tipis. Karena belum waktunya. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru membuat pilihan Liska terasa semakin sempit. Di satu sisi, ia ditekan untuk menyerahkan sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Di sisi lain, ada kebenaran yang disimpan ibunya, menunggu waktu yang tidak ia ketahui kapan tiba. Liska kembali ke kamarnya dengan dada sesak. Ia membuka tasnya, menatap map coklat itu lagi. Di luar, Bu Ratna berbicara pelan dengan Arman. Nada suara mereka rendah, tergesa. Liska menyadari satu hal, rencana sedang dipercepat, dan ia adalah bagian yang ingin mereka amankan secepat mungkin. Tangannya menggenggam map itu erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut kehilangan, ia takut terlambat memilih. Liska tidak tidur malam itu. Peringatan Pak Damar, tatapan diam Ibu Maya, dan suara Arman yang berbisik dengan Bu Ratna berputar-putar di kepalanya seperti jarum jam yang macet. Ketika pagi datang, udara rumah terasa berbeda, lebih sempit, lebih dingin, seolah dinding-dindingnya menyimpan keputusan yang tidak pernah ia setujui. Arman sudah duduk di meja makan, rapi dan tenang, terlalu tenang. Bu Ratna berdiri di dekat dapur, punggungnya tegak, rahangnya mengeras. Ibu Maya keluar dari kamar dengan langkah pelan, membawa secangkir teh yang uapnya tipis. Kita perlu bicara, kata Arman tanpa menatap siapapun. Liska duduk. Tangannya gemetar di pangkuan. Ia berharap pembicaraan ini tentang pekerjaan, tentang hal remeh. Namun tatapan Arman yang akhirnya mengarah kepadanya mematahkan harapan itu. Sejak ibumu datang, Arman memulai, suaranya datar namun tegas. Rumah ini tidak pernah tenang. Liska menelan ludah. Apa maksudmu? Arman menghela napas, seolah lelah oleh sesuatu yang bukan perbuatannya. Masalah muncul. Orang luar datang. Bisnisku terganggu. Ibu jadi gelisah. Ia menoleh pada Bu Ratna, mencari pembenaran. Bu Ratna mengangguk pelan. Ini bukan kebetulan, lanjut Arman. Ada orang yang suka mengungkit masa lalu. Membuat suasana tidak kondusif. Liska memandang Ibu Maya. Ibunya berdiri diam, wajahnya tenang namun pucat. Bu tidak melakukan apa-apa, kata Liska cepat. Seperti ingin menutup lubang sebelum membesar. Arman menatapnya tajam. Justru itu. Diam tapi memicu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Liska terdiam, otaknya menolak menerima logika yang dibangun di hadapannya. Ia ingin membantah, ingin berteriak,
tetapi suara itu terperangkap di tenggorokan. Bu Ratna melangkah maju. Kita sudah terlalu baik, katanya dingin. Rumah ini butuh ketertiban. Dan ketertiban tidak datang dari beban. Liska berdiri. Bu Ratna, ini ibuku. Bu Ratna menoleh, senyumnya tipis. Dan ini rumah anakku. Kata-kata itu memicu sesuatu yang selama ini tertahan. Bu Ratna berjalan menuju kamar kecil tempat Ibu Maya menginap. Liska mengikuti, langkahnya ragu. Pintu kamar terbuka, dan Bu Ratna menarik koper kecil yang terletak di sudut. Koper yang sama saat pertama kali Ibu Maya datang. Apa yang Ibu lakukan? Suara Liska pecah. Bu Ratna tidak menjawab. Ia menarik koper itu keluar. Rodanya berdecit menyayat lantai. Ibu Maya berusaha mendekat. Bu Ratna, katanya lembut, kalau ada yang salah, saya bisa. Cukup, potong Bu Ratna. Jangan memainkan peran korban di rumah orang. Arman berdiri di ambang pintu, menyaksikan tanpa bergerak. Ini demi kebaikan bersama, katanya, seolah keputusan ini rasional, perlu. Liska ingin berlari, ingin memeluk ibunya, ingin menahan koper itu. Namun kakinya seperti tertanam di lantai. Setiap langkah Bu Ratna menyeret koper terasa seperti tuduhan yang ditimpakan padanya. Karena diam, karena takut, karena tidak berani memilih. Koper itu berhenti di depan pintu. Bu Ratna mendorongnya keluar. Pintu terbuka, cahaya pagi menyilaukan. Silakan, katanya singkat. Ibu Maya menoleh pada Liska. Tidak ada marah di sana, tidak ada tuntutan. Hanya kesedihan yang ditahan rapi. Tidak apa-apa, ucapnya pelan. Ibu bisa. Kata-kata itu menghantam Liska lebih keras dari teriakan apapun. Ia merasa dadanya runtuh. Bu, suaranya hampir tak terdengar. Arman berdeham. Jangan drama. Kita masih keluarga. Keluarga. Kata itu terasa asing. Liska membeku, dilumpuhkan rasa bersalah yang menyelinap seperti racun. Jika ia bersuara, konflik akan meledak. Jika ia diam, ibunya pergi. Di kepalanya, pilihan-pilihan itu bukan jalan, melainkan jurang. Ibu Maya melangkah keluar. Angin pagi menyentuh rambutnya. Bu Ratna menutup pintu dengan gerakan tegas. Bunyi klik kunci itu menandai sesuatu yang tidak bisa diulang. Liska berdiri di ruang tamu. Napasnya pendek-pendek. Ia ingin menyusul, tetapi tatapan Arman menahannya. Jangan memperbesar masalah, katanya pelan namun mengikat. Liska kembali duduk. Tangannya dingin. Di luar, roda koper bergerak menjauh. Suaranya makin kecil, lalu hilang. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Bu Ratna merapikan meja, seolah pagi ini sama seperti pagi lain. Arman mengambil tas kerjanya. Besok kita selesaikan dokumen, katanya sambil berlalu. Liska menatap pintu yang tertutup. Ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Bukan amarah, melainkan kepercayaan pada diamnya sendiri. Ia menyadari bahwa membeku juga sebuah pilihan. Dan pilihan itu baru saja mengusir orang yang paling ingin ia lindungi. Ia bangkit, melangkah ke kamar, dan membuka tasnya. Map coklat itu masih ada. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, Liska bertanya pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Apakah bertahan masih berarti menyelamatkan, atau justru menghancurkan lebih pelan? Liska berdiri terpaku di balik pintu kamar ketika suara roda koper berhenti di luar. Detik itu terasa lebih berat dari seluruh pagi yang ia lewati. Tubuhnya masih mengingat bunyi kunci yang menutup, masih menyimpan gema kalimat Arman tentang, jangan memperbesar masalah. Namun langkah kaki di halaman membuat dadanya sesak, seolah keputusan yang ia ambil dengan diam kini menuntut bayaran. Ia membuka pintu perlahan. Di teras, Ibu Maya berdiri dengan koper kecilnya. Punggungnya lurus, tangannya menggenggam gagang koper seperti pegangan terakhir. Bu Ratna berdiri berhadapan dengannya, bahu mengeras, mata menyipit dengan ketidaksabaran yang tak lagi disamarkan. Sudah cukup sandiwara, kata Bu Ratna. Suaranya naik satu nada. Pergi kamu. Orang tua miskin tak tahu diri. Menumpang di rumah orang, malah bikin onar. Kalimat itu menghantam Liska seperti tamparan. Kata, miskin, bergema, bukan sebagai kondisi, melainkan cap.
Ia melangkah maju, ingin memotong, tetapi lidahnya keluh. Arman berdiri di samping ibunya, tangan terlipat, rahang mengeras. Sebuah sikap yang Liska kenali sebagai penyangkalan yang dilatih rapi. Ibu, Liska berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Ibu Maya menoleh. Tatapannya lembut, namun ada garis lelah yang tak bisa disembunyikan. Tidak apa-apa, katanya pelan. Ibu tidak ingin merepotkan. Tidak ingin merepotkan. Bu Ratna tertawa pendek. Sejak kamu datang, semuanya jadi repot. Arman mengangguk, seolah kalimat ibunya fakta. Kita sudah bersikap baik, tapi ada batasnya. Liska membuka mulut. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berkata rumah ini miliknya, ingin berteriak bahwa yang diusir adalah ibunya sendiri. Namun kata-kata itu tersangkut di antara rasa bersalah dan ketakutan yang menebal. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Seorang pria parubaya turun dengan langkah tenang. Pak Damar. Setelan sederhananya rapi, sorot matanya tajam namun tertahan. Pagi, sapanya singkat, matanya langsung menangkap koper di ambang teras. Bu Ratna menoleh, wajahnya mengeras. Ada urusan apa? Pak Damar tidak menjawabnya. Ia berjalan mendekat ke Ibu Maya, menunduk sedikit. Bu Maya, maaf saya terlambat. Liska terkejut. Arman menyipitkan mata. Anda siapa? Teman lama, jawab Pak Damar tenang. Dan kuasa pengelola. Bu Ratna terkekeh. Pengelola apa? Jangan campuri urusan keluarga. Pak Damar menatap koper itu, lalu pintu rumah. Saya hanya ingin memastikan tidak ada tindakan yang tidak pada tempatnya. Arman mendengus. Tidak pada tempatnya? Kami berhak menertibkan rumah kami. Pak Damar mengalihkan pandangannya ke Arman. Tatapannya tidak menantang, justru datar. Rumah ini memang terdaftar atas nama Liska. Tapi saya tidak datang untuk itu. Bu Ratna bersedekap. Lalu, Pak Damar menyebut sebuah nama. Satu nama perusahaan. Singkat, jelas, tanpa embel-embel. Nama yang Liska pernah dengar di berita ekonomi, yang pernah ia lihat di papan gedung kaca di pusat kota. Sebuah perusahaan besar, mapan, dikenal luas. Perusahaan itu, lanjut Pak Damar, milik Bu Maya. Udara seolah berhenti. Liska merasakan dunia berputar pelan. Nama itu beresonansi di kepalanya, menabrak semua ejekan yang baru saja dilemparkan. Ia menatap ibunya, mencari penyangkalan, penjelasan. Ibu Maya tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk, seperti biasa. Bu Ratna tertawa. Kali ini lebih keras. Omong kosong. Arman tersenyum miring. Strategi lama. Mengaku-ngaku. Pak Damar tidak tersinggung. Saya bisa jelaskan kapanpun. Tapi saya kira sekarang bukan waktunya mengusir seseorang dengan kata-kata yang. Ia berhenti sejenak, memilih kata, tidak pantas. Bu Ratna melangkah maju. Kami tidak butuh penjelasan. Ini rumah kami. Tidak, kata Pak Damar, tetap tenang. Ini rumah Liska. Dan Bu Maya bukan orang tua miskin, seperti yang Anda sebutkan. Kata-kata itu mengguncang. Liska melihat perubahan kecil di wajah Arman, kedutan di sudut mata, jeda yang terlalu lama sebelum ia bicara. Kalaupun benar, katanya akhirnya, itu urusan kami. Benar, sahut Pak Damar. Dan urusan saya memastikan tidak ada pelanggaran hak. Bu Ratna menarik napas, suaranya kembali dingin. Kami tidak melanggar apapun. Ibu Maya akhirnya berbicara. Damar, katanya pelan, cukup. Pak Damar menoleh, ragu. Bu. Cukup, ulang Ibu Maya. Ini keluarga Liska. Kata, keluarga, itu menusuk Liska. Ia melangkah maju, berdiri di antara mereka. Dadanya berdebar, pikirannya berkejaran. Nama perusahaan itu masih berdentang. Ia menyadari sesuatu yang baru. Diam ibunya bukan ketidakberdayaan, melainkan pilihan. Dan diamnya sendiri, selama ini, telah menjadi alat bagi orang lain. Arman menatap Liska, mencoba menguasai situasi. Kita bicarakan nanti, katanya.
nada memerintah yang kini terdengar goyah. Bu Ratna mengangguk cepat, seolah ingin menutup bab ini. Masuk, katanya pada Arman. Tidak usah dilayani. Pak Damar menatap Liska. Sorot matanya menyeratkan pertanyaan yang tidak ia ucapkan. Liska menghela napas, mengambil keputusan kecil yang terasa berisiko. Pak Damar, katanya. Suaranya bergetar namun jelas. Tolong tunggu. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Liska, itu adalah langkah pertama keluar dari beku. Dan ia tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali tanpa harga. Kalimat Liska, tolong tunggu, masih menggantung di udara ketika Pak Damar mengangguk pelan dan melangkah sedikit menjauh dari teras. Bu Ratna menutup pintu dengan gerakan cepat, seolah ingin memutus dunia luar dari ruang yang mulai retak. Di dalam rumah, keheningan mengental, bukan tenang, melainkan menekan. Liska berdiri di ruang tamu. Tangannya dingin. Arman mondar-mandir. Napasnya berat. Bu Ratna duduk di kursi, punggungnya kaku. Sorot matanya menyapu Liska dari kepala hingga kaki. Tatapan yang tidak lagi sekadar menghakimi, melainkan menghitung. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanya Arman akhirnya, suaranya rendah. Memanggil orang luar untuk ikut campur. Liska menelan ludah. Dia menyebut nama perusahaan itu. Katanya pelan. Kenapa? Arman berhenti. Detik itu terlalu lama untuk sebuah jeda yang tidak berarti. Kebetulan, katanya cepat. Orang sok tahu. Bu Ratna mengangguk, seolah logika itu cukup. Jangan termakan cerita. Orang seperti itu pandai memutarbalikkan. Liska memejamkan mata sejenak. Ia teringat wajah ibunya saat koper diseret keluar. Bukan marah, bukan takut, melainkan pasrah yang dipilih. Ia membuka mata dan menatap Arman. Kenapa Ibu Maya tahu nama itu? Tanyanya. Kenapa Pak Damar memanggilnya Bu dengan cara seperti? Cukup, potong Bu Ratna. Tidak sopan membicarakan orang tua begitu. Tidak sopan. Liska tersenyum pahit. Tadi Ibu menyebutnya apa? Keheningan kembali. Arman menghela napas panjang, lalu duduk. Aku tidak ingin ini jadi besar, katanya. Nada suaranya berubah menjadi persuasif yang dikenali Liska sebagai strategi. Semua yang kita punya sekarang hasil kerja keras. Kerja keras siapa? Tanya Liska. Arman menatapnya tajam. Aku. Liska mengangguk pelan. Lalu modal awal. Arman mengerutkan kening. Investasi. Pinjaman. Dari siapa? Bu Ratna berdiri. Kamu terlalu jauh. Jangan mengorek hal-hal yang tidak perlu. Pintu depan diketuk. Sekali. Tegas. Bu Ratna menoleh. Ragu. Lalu membuka sedikit. Pak Damar berdiri di sana. Map tipis di tangannya. Maaf. Katanya singkat. Saya hanya ingin memastikan satu hal disampaikan. Bu Ratna ingin menutup pintu, tetapi Liska melangkah maju. Biarkan. Pak Damar masuk. Ia tidak duduk. Liska, katanya, saya tidak akan membuka apapun tanpa izin. Liska mengangguk. Tolong jelaskan secukupnya. Pak Damar membuka map, tidak menyerahkan, hanya menunjuk. Dokumen ini menunjukkan aliran dana awal untuk rumah ini. Juga modal usaha pertama Arman. Arman berdiri mendadak. Kebohongan. Nama pemilik dana, lanjut Pak Damar tenang, tertera di sini. Liska menahan napas. Siapa? Pak Damar menatap ke arah pintu kamar, lalu kembali pada Liska. Ibu Maya. Kata itu jatuh pelan, namun menghancurkan. Liska merasakan dadanya sesak. Rumah ini. Bisnis Arman. Modal yang dibanggakan. Semuanya bersumber dari satu nama yang barusan disebut orang tua miskin tak tahu diri. Tidak, kata Arman cepat. Itu titipan. Pinjaman sementara. Yang tidak pernah dikembalikan, sahut Pak Damar tanpa nada menuduh. Bu Ratna tertawa kaku. Cerita bagus. Kalian berdua cocok. Liska menatap ibunya yang kini berdiri di ambang pintu kamar. Ibu Maya menunduk. Seperti biasa. Bu, suara Liska pecah. Kenapa? Ibu Maya melangkah mendekat. Karena kamu bahagia, katanya lembut. Ibu pikir,
kalau kamu tidak tahu, kamu tidak akan terbebani. Dibebani oleh apa? Liska bertanya, air matanya jatuh. Oleh kenyataan bahwa mereka merendahkanmu. Ibu Maya menggeleng pelan. Oleh pilihan yang akan menyakitimu. Liska terisak. Semua diam yang ia pahami sebagai kelemahan ternyata adalah pengorbanan. Ia merasa hancur, bukan hanya oleh kebohongan, tetapi oleh kasih yang memilih dipukul demi kebahagiaan orang lain. Arman melangkah maju. Ini manipulasi, katanya keras. Kalian sengaja menyembunyikan agar sekarang bisa mengklaim. Pak Damar menatap Arman. Tidak ada klaim. Hanya kebenaran. Versi kalian, balas Arman. Bu Ratna menepuk meja. Aku tahu tipu daya seperti ini. Mengaku kaya untuk menguasai. Liska mengangkat wajahnya. Menguasai apa? Tanyanya lirih. Yang sudah kalian ambil. Arman terdiam sesaat, lalu mengeraskan diri. Kalau memang begitu, kenapa baru sekarang muncul? Ibu Maya menjawab, karena aku tidak ingin merusak pernikahanmu. Liska menutup wajahnya. Hatinya robek. Ia menyadari harga dari diam, harga yang dibayar ibunya, dan harga yang hampir membuatnya kehilangan diri sendiri. Pak Damar melangkah mundur. Saya akan pergi. Tapi kebenaran ini tidak akan hilang. Ketika pintu tertutup, Arman menatap Liska dengan tatapan asing, antara takut dan marah. Kamu percaya mereka? Liska menurunkan tangannya. Air mata masih ada, tetapi suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Aku percaya apa yang aku lihat selama ini, katanya. Dan itu menyakitkan. Ia melangkah menuju kamar ibunya, memegang tangannya erat. Di kepalanya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk, belum berupa tindakan, namun cukup berani untuk menantang kebiasaan diamnya sendiri. Pagi itu rumah terasa gaduh meski tak ada suara keras. Sisa-sisa malam sebelumnya masih menggantung di udara. Pengakuan, penyangkalan, dan tatapan yang tak lagi saling percaya. Liska duduk di samping Ibu Maya di ruang makan, memegang cangkir yang sudah dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, seolah sedang mempelajari garis baru yang harus ia tarik. Pintu depan terbuka. Arman masuk bersama Riko. Keduanya berdiri agak canggung. Jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari biasanya. Riko, rekan bisnis Arman yang selama ini bicara paling lantang, menghindari tatapan siapapun. Ia meletakkan map di meja, lalu merapikan kancing jasnya dengan gerakan gugup. Kita perlu bicara, kata Riko singkat. Arman menyilangkan tangan. Soal apa lagi? Riko menghela napas. Soal risiko. Soal posisi hukum. Ia melirik ke arah Liska dan Ibu Maya, lalu kembali ke Arman. Aku tidak bisa lanjut. Bu Ratna yang sejak tadi berdiri di dekat dapur tersentak. Apa maksudmu tidak bisa lanjut? Riko menatap Bu Ratna dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Setelah tahu asal modal, kepemilikan aset, dan status rumah ini, semuanya tidak seperti yang saya pahami. Saya tidak mau terseret. Arman mendengus. Kamu termakan cerita. Bukan cerita, Riko membalas, suaranya tetap dijaga. Fakta. Dan aku tidak mau jadi bagian dari masalah keluarga yang bisa berujung hukum. Ia mendorong map ke arah Arman. Dokumen kerja sama kita aku tarik. Mulai hari ini. Riko melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup dengan bunyi yang tegas. Tidak keras, tapi final. Liska merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Bukan lega. Lebih seperti kejelasan pahit bahwa sandaran yang selama ini membuat Arman merasa besar, kini runtuh satu persatu. Bu Ratna menarik napas tajam. Ini semua gara-gara kamu, katanya, menunjuk Liska. Sejak kamu membuka mulut, semuanya berantakan. Liska berdiri perlahan. Sejak aku membuka mulut, ulangnya tenang. Kalau saja kamu tidak membawa orang luar, tidak memancing drama, lanjut Bu Ratna, nada suaranya meninggi, Riko tidak akan kabur. Arman menatap Liska, matanya gelap. Kamu menikmati ini. Liska menggeleng. Tidak. Lalu kenapa kamu membiarkan ini terjadi? Liska melirik ke arah Ibu Maya.
Ibunya duduk dengan tangan terlipat, wajahnya tenang namun lelah. Selama bertahun-tahun, Liska menyaksikan ketenangan itu dijadikan alasan untuk merendahkan, seolah diam adalah pengakuan bersalah. Sesuatu di dalam diri Liska mengeras, bukan amarah, melainkan keputusan. Karena kebenaran tidak terjadi dengan sendirinya, kata Liska pelan namun jelas. Ia harus diakui. Bu Ratna tertawa pendek. Kebenaran versi siapa? Liska melangkah maju, berdiri di antara Bu Ratna dan ibunya. Posisi itu baru, terasa ganjil namun tepat. Versi yang selama ini ditutupi, katanya. Versi yang membuat Ibu Maya dipanggil beban. Bu Ratna mengangkat dagu. Aku tidak menarik kata-kataku. Liska mengangguk. Aku tahu. Arman mencoba masuk di antara mereka. Liska, jangan memperkeruh. Liska menatap suaminya. Tatapan itu bukan lagi meminta pengertian, melainkan menuntut kejujuran. Kamu tahu dari mana rumah ini berasal, katanya. Kamu tahu siapa yang membantumu di awal. Tapi kamu memilih membiarkan ibuku dihina. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas dengan pembenaran cepat. Bu Ratna mendengus. Semua ibu melakukan pengorbanan. Jangan dijadikan senjata. Liska menarik napas. Pengorbanan bukan alasan untuk merendahkan. Ia menoleh ke arah ibunya. Bu, maafkan aku, katanya lirih. Aku terlalu lama diam. Ibu Maya tersenyum kecil. Kamu tidak perlu minta maaf, jawabnya lembut. Kamu baru belajar berdiri. Kalimat itu membuat mata Liska panas. Ia mengusapnya cepat, lalu kembali menatap Bu Ratna dan Arman. Mulai sekarang, katanya, suaranya lebih mantap, aku tidak akan membiarkan ibuku diperlakukan seperti ini di rumahku. Bu Ratna tersentak. Rumahmu? Liska mengangguk. Ya, rumahku. Arman menghela napas, berusaha menenangkan situasi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Sudah lama aku menunggu itu, jawab Liska. Dan setiap kali, aku disuruh tahu diri. Bu Ratna memutar tubuh, mondar-mandir, panik yang berusaha disamarkan. Kamu merusak keluargamu sendiri. Liska menggeleng. Aku sedang menyelamatkan diriku. Keheningan menyebar. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Namun garis sudah ditarik. Liska berdiri di sisi ibunya, bukan sebagai anak yang bersembunyi di balik diam, melainkan sebagai perempuan yang memilih. Ia tahu, ketegasan ini akan memancing badai. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Pagi itu, rumah terasa panas meski sinar matahari baru menembus jendela ruang tamu. Liska berdiri di tengah ruang, tubuhnya tegang, dada berdebar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu ini adalah saatnya. Semua luka yang selama ini ia pendam, semua rasa bersalah yang menempel di dadanya, harus dikeluarkan. Ibu Maya duduk di sofa, wajahnya tenang, namun matanya berbicara. Saatnya Liska mengambil alih. Arman duduk di kursi besar. Tangannya memainkan gelas kopi seakan semuanya masih bisa dikontrol. Bu Ratna berdiri di belakangnya, mata melotot, rahangnya menegang. Ia tidak bisa lagi mengandalkan ketakutan untuk menahan Liska. Cukup, Liska akhirnya memecah keheningan. Suaranya tegas, dingin, tapi bergetar karena emosi yang lama dipendam. Aku tidak bisa lagi diam. Tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Arman mengerutkan alis, tersenyum sinis. Lagi drama, ya? Lagi ingin membuat semua orang bersalah. Liska menatapnya lurus. Drama? Semua ini adalah hidupku. Setiap hinaanmu, setiap ejekanmu tentang ibuku, setiap kata yang membuatku merasa tidak pernah cukup, aku simpan. Tapi sekarang aku tidak akan lagi. Bu Ratna melangkah maju, wajahnya merah. Kamu anak yang tidak tahu diri. Rumah ini milik kami, dan kamu tidak punya hak mengatur. Liska menahan napas sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Rumah ini milikku, dan milik ibuku juga. Semua yang kamu pijak, semua yang kamu klaim, berasal dari usaha ibuku, bukan dari egomu. Dan aku tahu segalanya sekarang. Arman terkejut. Apa maksudmu?
Semua ini salahmu, Liska. Kalau bukan karena kamu, Riko tidak akan kabur, Pak Damar tidak akan muncul. Semua ini bisa diatur. Liska menggeleng. Tidak. Semua ini salahmu. Salahmu karena egomu. Karena kau membiarkan ibuku dihina. Karena kau menutup mata terhadap semua yang nyata. Selama ini aku bertahan untuk ibuku. Dan aku membiarkan diriku diperlakukan seperti sampah demi kebahagiaannya. Tapi aku tidak akan diam lagi. Ibu Maya akhirnya berdiri. Ia berjalan pelan ke arah Liska, tangan di dalam tasnya. Liska, ambil ini, katanya sambil menyerahkan map tebal berisi dokumen hukum, bukti kepemilikan rumah, aset, dan modal yang jelas berasal darinya. Semua ini akan menjadi perlindunganmu. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Liska menerima map itu dengan tangan bergetar. Matanya bertemu mata ibunya. Ada ketenangan di sana, tapi juga kekuatan yang baru ia sadari ada dalam dirinya. Ia membuka map perlahan, membaca, dan setiap halaman yang dibaliknya seperti menyalakan kembali setiap luka yang pernah ia rasakan. Arman mencoba menyingkirkan map itu. Apa-apaan ini? Itu tidak akan mengubah apapun. Liska menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Mengubah? Ini akan mengubah segalanya, Arman. Karena sekarang aku tahu siapa yang memegang kendali. Dan bukan kamu. Bu Ratna menepuk meja keras. Kamu berani? Setelah semua yang kami lakukan untukmu. Liska mengambil napas panjang. Ya, aku berani. Aku berani berdiri untuk ibuku, untuk diriku sendiri, dan untuk rumah ini yang kau kira bisa kau kuasai begitu saja. Aku tidak akan membiarkan hinaanmu, egoismu, dan manipulasi terus berlanjut. Arman menatap Liska dengan mata terbelalak, masih mencoba menahan egonya, masih mencari jalan untuk menyalahkan orang lain. Ini tipu daya. Ini semua tipu daya. Liska tersenyum tipis, dingin tapi mantap. Bukan tipu daya. Ini kebenaran. Dan aku akan menggunakannya. Bu Ratna menutup mulutnya, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Tidak ada kata-kata yang bisa lagi menahan Liska. Ia menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, ia berdiri bukan di sisi takut, bukan di balik diam, tapi di sisi kekuatan ibunya. Tegas, jelas, dan siap menghadapi semua konsekuensi. Liska menatap Arman dan Bu Ratna. Napasnya terengah, namun matanya menegaskan satu hal. Tidak ada kompromi lagi. Map di tangannya bukan sekadar dokumen. Itu simbol semua keberanian yang baru ia sadari ia miliki. Dan di sudut hatinya, keputusan kecil mulai terbentuk. Langkah yang belum ia ambil, tapi yang akan mengubah hidup semua orang di rumah itu. Keputusan yang akan membawa klimaks nyata dari semua yang selama ini terpendam. Liska menegakkan bahunya. Untuk pertama kalinya, ia siap menuntut haknya, dan menghadapi mereka sepenuhnya. Ruang tamu terasa dingin, meski matahari siang menembus tirai tipis. Liska berdiri di tengah, map tebal di tangan. Napasnya masih bergetar karena konfrontasi kemarin. Arman duduk di sofa, tubuhnya kaku, wajahnya merah karena marah yang tak tertahan. Sementara Bu Ratna berdiri di belakangnya, pandangannya liar, mencari celah untuk membalik keadaan. Liska menarik napas panjang. Ini sudah cukup, suaranya tegas. Aku tidak akan membiarkan rumah ini, rumahku, dikontrol oleh kalian lagi. Arman tersentak. Apa maksudmu? Kamu gila. Liska melangkah maju. Kalian keluar dari rumah ini. Sekarang. Bu Ratna menertawakan nada itu. Keluar? Rumah ini milik kita. Liska mengangkat map tebal dari Ibu Maya. Bukan. Rumah ini atas namaku. Dan semua dokumen yang kalian klaim hanyalah bantuan dari Ibu Maya. Aku memiliki bukti hukum yang sah. Mulai sekarang, aku yang menentukan. Arman berdiri, tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin. Semua aset, semua koneksi, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Liska menatapnya tanpa mundur. Aku tahu. Dan aku memilih berdiri di sisi kebenaran, bukan di sisi kebohongan dan ego. Bu Ratna menatap Liska, rahangnya menegang. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku membesarkanmu. Aku. Dan aku tahu. Liska memotong, suaranya tegas.
Aku tahu bagaimana selama ini kau merendahkan ibuku, meremehkan diriku, dan berpura-pura di depan semua orang. Aku tahu semua. Dan aku tidak akan diam lagi. Arman mencoba membalik keadaan. Liska, kau akan menyesal. Semua yang kau pikir kau miliki akan hilang. Liska mengangkat tangan menandakan agar ia diam. Yang hilang bukan rumahku. Yang hilang adalah kesempatanmu menguasai sesuatu yang bukan milikmu. Ibu Maya melangkah maju, menatap mereka dengan tenang, tangan di atas map. Liska, semuanya ada di tanganmu. Ini hakmu. Gunakan seadil-adilnya. Liska menatap map, lalu menoleh ke arah Arman dan Bu Ratna. Keputusannya sudah bulat. Kalian keluar dari rumah ini. Sekarang. Dan jangan berpikir bisa kembali. Arman terpaku. Apa? Kamu serius? Rumah ini, hidup kita. Liska menutup pintu utama dan menekan kunci dengan suara tegas. Aku serius. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang giliran kalian merasakan kehilangan yang nyata. Bu Ratna menatap ke sekeliling. Panik. Liska, jangan. Ini keterlaluan. Liska menatap ibunya, yang tersenyum tipis, penuh pengertian. Aku melakukan ini demi kita, Bu, katanya. Arman dan Bu Ratna tersadar. Tidak ada lagi pengaruh, tidak ada lagi kekuasaan. Keduanya kini benar-benar diusir. Tidak hanya secara simbolis tetapi secara hukum. Semua akses sosial, aset, dan kontrol mereka lenyap. Arman menjerit, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Ia memukul pagar rumah beberapa kali sebelum akhirnya berdiri di trotoar, menatap kosong pada rumah yang dulu ia anggap miliknya. Bu Ratna menatap sekeliling, menyadari kekalahan dan kehancuran rencana yang sudah ia pelihara bertahun-tahun. Liska melangkah ke teras, matanya tegas, tetapi hatinya berat melihat mereka terpuruk di luar rumah. Tidak ada teman, tidak ada perlindungan, hanya jalanan yang dingin dan keras menanti. Ini konsekuensi, ucapnya lirih, menatap mereka untuk terakhir kali sebelum masuk kembali ke rumah. Ibu Maya meletakkan tangan di pundak Liska. Kamu tegas. Dan kadang, tegas memang harus menimbulkan rasa sakit agar keadilan terasa nyata. Liska menunduk sejenak, merasakan beban yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat. Ia tahu, keputusan ini akan membentuk hidupnya dan ibunya. Dan meski melihat mereka di jalanan menimbulkan rasa getir, ini adalah batas yang harus ditarik untuk melindungi diri mereka sendiri dan harga diri mereka. Di dalam rumah, udara terasa lega, tapi ketegangan tetap ada. Masa depan menunggu. Liska tahu langkah berikutnya akan menentukan arah hidup mereka sepenuhnya. Tanpa kompromi, tanpa takut, dan dengan keberanian yang baru lahir dari penderitaan lama. Udara di rumah terasa ringan, berbeda dari ketegangan pekan-pekan terakhir. Liska duduk di ruang tamu, memandangi secangkir teh hangat yang dipegangnya. Matahari sore menembus jendela, menyinari lantai kayu yang kini terasa seperti miliknya, bukan milik siapapun selain dirinya dan ibunya. Ibu Maya duduk di sampingnya, tersenyum lembut, tangan mereka sesekali bertemu, saling menggenggam. Rasanya aneh, Liska berkata lirih, suaranya nyaris bergetar. Setelah semua yang terjadi, setelah semua sakit yang aku pendam selama ini, rumah ini terasa seperti rumah lagi. Bukan arena pertarungan. Ibu Maya menepuk pundaknya. Itu karena kamu akhirnya berdiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Dan itu membuat perbedaan. Liska. Diam bukan selalu sabar. Kadang diam berarti mengkhianati dirimu sendiri. Liska menunduk, memandang tangannya sendiri. Ia teringat malam-malam ia menahan air mata, membiarkan ejekan Arman dan Bu Ratna masuk ke dalam hatinya tanpa bisa membalas. Semua ketakutan, semua penyesalan yang ia simpan selama bertahun-tahun, kini terasa ringan karena ia tahu, ia telah memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Apakah aku benar-benar bisa melupakan semuanya? Liska bertanya, suaranya penuh keraguan. Ibu Maya tersenyum tipis. Tidak, Nak. Tapi kamu bisa belajar hidup dengan mereka. Mengambil pelajaran, bukan memendam luka. Kamu punya kekuatan sekarang. Kekuatan yang lahir dari kesadaran bahwa harga dirimu tidak tergantung pada orang lain. Liska mengangguk. Ia menatap sekeliling rumah,
melihat jendela-jendela yang bersih, lantai kayu yang terawat, dan setiap sudut yang ia dan ibunya tata bersama. Ia menyadari sesuatu. Hidup bukan tentang menunggu orang lain mengakui keberadaanmu atau memberikan nilai padamu. Hidup adalah tentang berdiri di atas diri sendiri, menghargai siapa kamu, dan membuat batas yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Mulai sekarang, Liska berkata dengan suara lebih tegas, aku tidak akan lagi menyembunyikan diri. Aku akan memutuskan apa yang terbaik untukku, dan untuk ibu. Tidak ada lagi kompromi yang merendahkan harga diri kami. Ibu Maya tersenyum, bangga tapi juga penuh haru. Itu baru Liska yang aku kenal. Kuat, tegas, dan penuh keberanian. Jangan pernah ragu dengan pilihanmu sendiri. Liska memandang ibunya. Ada kelegaan, tapi juga semacam energi baru yang muncul dari kesadaran bahwa masa lalu tidak lagi menentukan masa depan. Ia bisa memilih jalannya sendiri. Ia bisa membangun hidup yang benar-benar miliknya, tidak tergantung pada ego orang lain, tidak terjebak dalam manipulasi atau rasa takut. Seiring sore berganti senja, Liska dan ibunya duduk bersama di balkon, menikmati angin yang lembut. Suara kota terdengar jauh, tapi tidak lagi menekan. Liska menatap langit jingga yang menutupi cakrawala, dan hatinya mengeras dalam tekad. Ia tahu bahwa segala luka, pengkhianatan, dan pengorbanan yang pernah ada bukanlah beban yang harus disembunyikan, melainkan pelajaran untuk menata hidup dengan lebih bijak. Terima kasih, Bu, Liska berkata, suaranya hangat. Karena selalu ada untukku, bahkan ketika aku terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Ibu Maya menepuk tangannya. Kamu tidak lemah, Nak. Kamu hanya belum sadar akan kekuatanmu sendiri. Liska menarik napas dalam, menatap rumah yang kini benar-benar miliknya. Ada ketegangan ringan, bukan ketakutan. Ini adalah kesadaran bahwa hidup selalu penuh risiko. Tapi kini ia siap menapaki setiap langkah dengan kepala tegak. Ia tersenyum tipis, tahu bahwa perjalanan baru telah dimulai. Di sudut hatinya, ada keputusan kecil yang menunggu. Ia akan membangun ulang kehidupannya, memulihkan hubungan, menata kembali masa depan. Tapi yang paling penting, ia akan melakukannya tanpa takut kehilangan harga diri, tanpa pernah membiarkan siapapun merendahkan dirinya lagi. Senja berubah menjadi malam, dan rumah itu terasa hangat, aman, dan penuh kemungkinan. Liska menutup mata sejenak, merasakan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Ia telah menutup bab lama yang penuh luka, dan membuka bab baru yang berdiri di atas keberanian, kebenaran, dan harga diri. Ini adalah awal hidup baru, milik Liska dan ibunya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menekan. Hidup kadang memaksa kita menghadapi orang-orang yang merendahkan atau memanipulasi kita. Tetapi jangan pernah lupa, keberanian untuk berdiri dan menegakkan harga diri jauh lebih berharga daripada diam dan menahan sakit. Diam bukan selalu bentuk kesabaran. Kadang diam adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Belajarlah mengenali batasmu, menghargai dirimu, dan menjaga orang-orang yang benar-benar peduli. Seperti Liska, setiap langkah untuk melindungi diri dan orang yang kita cintai adalah langkah menuju kebebasan dan kedamaian batin. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Liska dan ibunya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk berani menghadapi kebenaran, menjaga harga diri, dan menata hidup dengan keberanian. Tetaplah tegas, tetaplah peduli, dan selalu berdiri untuk diri sendiri. Salam hangat dari kami, dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya.